Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Jakarta bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah nge-review Shangri-La Hotel Jakarta, dan di akhir video tuh Bocan juga iseng kasih tebak-tebakan. Kalau ada Bobers yang bisa nebak Bocan mau nginep di mana abis dari Shangri-La kemarin, Bocan akan transferin saldo OVO atau GoPay senilai 200.000. Ini buat 3 orang yang, kalau misalnya ada 3 orang yang bisa jawab ya Bobers. Nah, ini kita udah sampai di sekitar Kebayoran. Ada yang udah bisa nebak juga kita mau nginep di mana? Kita mau nginep di Sutasoma Hotel. Ini bentar, kan nggak fair ya kalau misalnya videonya tuh udah tayang, nah terus Bobers baru komen di Shangri-La kemarin. Jadi nanti pengumuman pemenangnya bukan dari upload berdasarkan video ini ya Bobers, karena kalau misalnya Bobers nonton ini terus baru komen, itu kan jadi nggak dianggap menang ya kan. Oke, kita balik ke review lagi ya, sorry. Nah, ini kita mau nginep di Sutasoma Hotel. Lokasinya ada di Jalan Dharma Wangsa, daerah Kebayoran Baru. Aksesnya ya namanya Jakarta ya pasti ada macet-macetnya, pasti rame. Nah, terus sempat lewatin jalan kecil kayak gini juga nih Bobers. Tuh masuk gang. Ini Bocan yang salah jalan atau gimana, tapi si Google Maps-nya tuh nyaranin lewat sini. Nah, itu hotelnya udah kelihatan tuh yang bangunan warna putih di depan situ. Dari luar desainnya kayak klasik-klasik kerajaan gitu ya Bobers. Dalamnya kayak apa? Nanti kita lihat. Nah, Sutasoma Hotel ini katanya bisa dibilang baru juga. Kalau nggak salah bukannya tahun 2020 atau 2021, ya masih baru banget deh. Terus Bocan awalnya mikir Sutasoma tuh bahasa Jepang gitu kan, karena unik banget nama hotelnya Sutasoma. Ternyata Sutasoma itu adalah bahasa Jawa yang diambil dari kitab Sutasoma. Itu karangannya Empu Tantular. Katanya kitab itu tuh tentang Pangeran Sutasoma dan apa namanya, pangerannya tuh kayak mengajarkan Buddha ya gitu deh Bobers. Jadi ceritanya ngalor ngidul kemana-mana. Tapi intinya kitab Sutasoma itu ada beberapa baitnya yang dijadiin semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tuh ada dari kitab Sutasoma itu Bobers. Dan mungkin karena menarik kali ya sama ownernya, jadi dipilihlah kata Sutasoma sebagai nama hotel ini. Dan tadi kita udah masuk ke security check, kita lanjut diarahin langsung ke area lobby, ke area drop off-nya. Jadi bangunannya nih kayak ada beberapa unit gitu Bobers. Jadi nggak cuma hotel tapi ada ballroom, terus ada apa lagi Bocan kurang paham. Nah, kalau untuk area hotelnya agak di belakang sini nih. Terus di sini udah ada bapak yang berjaga. Ini bapaknya ramah banget, baik banget, terus juga sangat helpful. Dan abis nurunin barang, suami lanjut ke parkiran, Bocan lanjut check-in. Nah, ini parkirannya ada di lantai basement, cukup luas ya parkirannya Bobers. Tuh di sini. Dan agak bingungin itu adalah aksesnya. Jadi kalau misalnya pas keluar, iya pokoknya ada beberapa mobil yang nyasar juga deh buat ke lobby atau keluarnya tuh agak bingungin. Mungkin bisa ditambah petunjuknya kali ya. Nah, ini kita mau langsung ke area lobby Bobers. Jadi di sini ada pintu masuk lagi, cuma nggak ada staffnya yang berjaga karena emang nggak langsung nembus ke lobby hotel sih, tapi ke parkiran lagi kayak gini. Nah, terus di sini nih baru nih akses buat ke lobby hotelnya. Terus di sini nggak ada security, sayang banget. Mungkin lagi jam makan siang atau gimana, tapi harusnya tetap sih ya security cek di mana-mana. Nah, ini lift yang buat ke lobby. Tuh, kita mau check in. Terus tadi tuh liftnya pakai kunci kamar ya Bobers, jadi nggak sembarangan. Walaupun tadi security-nya di bawah nggak ada, tapi kalau untuk lift ke atas itu tetap harus akses khusus. Dan ini area lobbynya minimalis tapi cukup nyaman. Ada kursi, terus kita disediain welcome drink juga. Untuk kamarnya proses check-innya semuanya smooth, cuma pas Bocan datang kamarnya katanya lagi di disinfektan final gitulah. Nunggu sekitar 15 menit. Terus lobbynya segini doang nih Bobers. Kalau misalnya pas lagi rame Bocan kurang ngerti, mungkin bisa dipindahin sebagian ke area resto ya. Di sana tuh ada area restorannya.
Terus di depan juga ada yang jualan roti-roti kayak gitu Bobers. Dan sekarang kita udah dapat kunci kamarnya, kita mau langsung naik ke kamar nih Bobers. Kamar Bocan ada di lantai 6. Ini liftnya ada 2, terus perlu akses card juga buat mencet lantai kamar ya. Bangunannya cuma sampai lantai 8 Bobers, jadi nggak terlalu tinggi. Dan Bocan tuh request high floor, jadi ya udah dapat di lantai 6. Nah ini kamar Bocan ada di paling ujung. Tuh lorongnya nggak terlalu terang tapi ya nggak terlalu gelap juga. Dan ini dia tipe kamar Grand Deluxe di Sutasoma Hotel. Kamarnya cukup luas Bobers. Tuh ada ranjang ukuran king size di tengah ruangan, dan di ujung tuh ada sofa bed yang menghadap ke jendela. Oke banget ya. Ini Bocan kemarin pesen kamarnya lewat aplikasi tiket.com. Selalu pesennya lewat aplikasi tiket.com karena sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Jadi kalau Bobers nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Sutasoma Hotel ini harga kamarnya mulai dari 800 ribuan untuk tipe kamar deluxe tadi, dan yang 800 ribu ini belum sama sarapan. Kalau misalnya Bobers pesen yang sama sarapan itu harganya 972 ribu, jadi sarapannya sekitar 100 ribuan lah ya. Menurut Bocan sih Bobers harus ambil yang sama sarapan karena sarapannya worth it dan gak terlalu mahal juga, cuma selisih 100 ribu. Tapi kalau misalnya Bobers mau lebih hemat, jangan lupa nih pesen hotelnya lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksinya 300 ribu. Dan kuponnya ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Nih Sutasoma Hotel harga awalnya itu kan 970 ribu ya Bobers. Jadi kalau Bobers pasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 97 ribu, dan netnya tuh jadi 870 ribuan. Lumayan ya selisihnya. Dan buat Bobers yang mau liburan kapan aja, kemana aja, jangan lupa buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Nah ini di dalam kamarnya fasilitasnya juga oke banget Bobers. Ada televisi ukurannya sekitar 40 inch, udah cukup besar, dan ini smart TV walaupun nggak bisa YouTube sama Netflix. Terus Bocan suka banget sama desain interiornya, bagus, detail banget Bobers. Terus nuansanya tuh yang clean, modern, pokoknya nyaman banget. Nah ini harga menu makanannya Bobers bisa lihat tuh, lumayan ya. Terus di sini juga ada lemari Bobers, dan di bawah sini ada kopi set lengkap sama teko listrik sama air mineral. Air mineralnya cuma disediain 2 botol. Kayaknya kalau hotel bintang 5 tuh biasanya bisa minta refill, tapi kayaknya kalau hotel bintang 4 nggak boleh ya. Jadi Bobers bisa stok minuman sendiri. Tuh minibarnya, tapi pas Bocan kesana minibarnya kosong kayaknya. Nah ini lemarinya nih Bobers, cukup luas juga. Terus disediain senter, gantungan, sama ada laundry bag juga, sama ada safe deposit box maksudnya. Tuh slipernya juga disediain. Dan di sebelah sini masih gantungan lagi Bobers. Jadi Bobers bisa naruh koper di sebelah sini karena dia memanjang. Dan ini kamar mandinya. Bocan suka banget sama kamar mandinya Bobers. Dari apa namanya? Dari kerannya semuanya tuh yang ala-ala emas gitu. Tuh cakep ya. Jadi nuansanya tuh klasik mewah. Terus ini kamar mandinya juga bersih. Disediain sabun, shampoo, sama body lotion. Tuh amenitiesnya lengkap. Walaupun pasta giginya standar ya, bukan odolnya bukan yang beneran mint gitu, odol-odol biasa aja. Nah ini disediain amenitiesnya lengkap Bobers, ada tisu, cotton bud segala macem. Terus ada water heater juga. Nah ini odolnya tuh kayak gitu doang. Dan kita lihat area lainnya ya. Tuh anduknya lengkap semua, ada hair dryer juga. Dan ini menu makan siang Bocan. Jadi Bocan tuh pesen ojol. Seneng banget nginep di daerah Kebayoran karena banyak makanan enak. Bobers nggak perlu capek-capek keluar, tinggal pakai handphone dapet deh tuh makanannya kan. Nah ini ada warung yang namanya Cek Mumun, itu enak banget Bobers masakannya. Ini nasi goreng 25.000 tapi porsinya gede dan rasanya enak banget. Nasi goreng teri Medan, asinnya pas, pedesnya pas, aduh gurihnya pas, pokoknya ini mantap nih nasi gorengnya.
Terus Bocan juga sempet pesen apa tadi, risoles Harajuku, itu dua warung yang beda. Jadi kayak bisa puas aja jajan ojol di sini karena strategis tempatnya. Bobors bisa pesen makan kemana-mana. Abis makan siang kita mau lihat kolam berenangnya ya. Kolam berenangnya tuh ada di lantai sini sama kayak lobby. Nah ini kolam berenangnya nih Bobors tuh. Cukup luas, kolam berenangnya memanjang. Terus ada untuk dewasa sama untuk anak-anak. Nah ini yang kolam anaknya cuma 0,5 meter dalamnya. Tuh seru nih kalau anak-anak berenang di sini. Terus di sana itu yang kolam dewasanya. Nah kemarin Bocan kan abis vaksin tuh dari yang Shangri-La. Jadi badannya tuh nggak enak. Jadi nggak bisa nemenin anak-anak berenang. Jadi ya udah anak-anak di kamar doang. Makanya nggak sempet berenang pas di sini Bobors. Terus juga di atas tuh ada gym tuh kelihatan di pintu kaca tadi. Nah di area sini ada kursi buat naruh barang-barang. Dan sekarang kita lihat fasilitas gymnya ya. Gymnya tuh ada di lantai atas kolam berenang. Nah di sini nih perlu naik tangga sedikit Bobors. Tuh nggak terlalu luas area gymnya tapi oke lah, lumayan. Karena hotelnya juga kan bukan hotel yang gede banget. Jadi ya sesuai sama kapasitasnya aja. Tuh Bobors bisa mau berenang, mau olahraga. Jadi kalau misalnya mau staycation di Jakarta, cari hotel yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu jauh juga dari rumah, kayaknya boleh coba nih ke Sutasoma karena fasilitasnya oke banget Bobors. Disediain air minum juga sama anduk biasanya tuh. Dan ini dia suasana sore harinya, keren ya. Bangunannya tuh masih kinclong, warnanya putih gitu. Nah kalau yang kayak kastil ini Bocan nggak tahu nih bangunan ballroomnya atau apanya, tapi kayaknya buat event-event doang sih Bobors. Tuh jadi dia tuh ada 2 gedung dempetan. Nah kalau Sutasoma tuh yang belakang. Oh itu namanya The Tribrata. Itu hospitality-nya dipegang sama The Tribrata tadi tuh Bobors. Nah ini penerangan di area lobbynya. Terus di sini juga dekat masjid. Jadi kalau misalnya Bobors nginep pas hari Jumat, nggak perlu pusing mau Jumatan di mana kan. Dan selamat pagi, Jakarta lagi hujan terus ya. Ini suasana sekitar hotelnya nih Bobors. Kita sekarang mau sarapan. Sarapannya ada di bawah di dekat lobby. Tuh. Satu kekurangan hotelnya menurut Bocan itu kamarnya kurang kedap suara. Jadi kalau di kamar biasanya kan kedengeran tuh dari luar ya Bobors, dari koridor, atau enggak kedengeran biasanya kalau yang connecting room nih. Nah tapi kalau kamar Bocan tuh kan di ujung dan itu nggak connecting room. Itu orang ngomong di kamar sebelah tuh kedengeran banget. Jadi dia kayak bukan ngomong di kamar sebelah tapi kayak ngomong di dalam satu ruangan gitu deh. Cuma itu doang sih kurangnya, yang lainnya oke banget. Dan ini sarapannya kelihatannya makanannya nggak terlalu banyak ya, cuma sederetan gitu, tapi menunya tuh enak-enak Bobors dan lengkap, cukup lengkap untuk hotel bintang 4. Jadi dia nggak cuma sediain main course nasi goreng atau nasi putih, tapi juga ada dessertnya, terus ada aneka pastry. Nah ini lauknya juga niat masak Bobors. Tuh ada daging balado, ada semur telur, ada sosis, ada bubur ayam, ada soto, sampai ada bubur ketan hitam dan lontong sayur, ada pasta juga, dan ada mie instan dong. Aduh, enak-enak nih sarapannya. Padahal stand makanannya tuh cuma sederetan gitu, tapi sederetan tuh kayak pengen dicobain semua. Bobors, keren gak sih? Tuh ada aneka sambal, dan ini Bobors bisa request mau dibikinin kredok atau gado-gado. Tuh keren ya sarapannya. Sarapannya Bocan mau kasih rating 8,5 karena sarapannya oke banget. Nah ini aneka buah-buahannya, sama ada salad juga Bobors. Tuh ada kerupuk mie juga, ada asinan juga. Aduh enak loh, makanannya banyak. Restorannya nggak terlalu luas, cuma sederetan gini Bobors. Terus AC-nya tuh dingin banget. Di sepanjang langit-langitnya tuh AC semua, pokoknya sarapan sambil menggigil gitu. Jadi kurang enjoy sih sarapannya. Mungkin AC-nya bisa dikecilin. Tuh Bobors lihat aja tuh, sendok aja kertasnya terbang terus karena AC-nya sekencang itu.
Terus juga di sini Bobers bisa request mau cappuccino atau latte. Nah ini pastanya tuh live cooking, jadi bener-bener baru dibikin, masih anget. Dan ini mie goreng kesukaan Bocan. Bobers juga bisa request pakai bakso. Cuma aduh mbak, tolong mie-nya jangan taruh di mangkok sekecil ini, ngaduknya susah, makannya susah. Kenapa harus pakai mangkok kecil? Akhirnya pas itu ya udah Bocan ambil piring baru, pindahin aja karena susah makannya. Tapi untuk sarapannya Bocan suka banget. Dan sekian review Sutasoma Hotel dari Bocan. Gimana? Bobers ikutan pengen nginep di sini? Boleh banget, karena menurut Bocan untuk service, fasilitas semuanya oke. Dan untuk harganya juga kan masih di bawah 1 juta, apalagi kalau Bobers pesan hotelnya pakai kupon Bocan kan. Terima kasih Bobers sudah nonton, dadah.